wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalian semuanya baru kenal atau sudah kenal? Baru kenal. Ya, sudah kenalan kah? Kayaknya baru ya, karena yang saya tahu dari kemarin kelas-kelas sebelumnya, semester 5 di shuffle lagi ya, maksudnya sudah bukan temannya yang di semester kemarin. Ya, benar ya? Betul. Ya, Bu, ada yang di semester kemarin, ada yang campuran juga sih, Bu. Ada yang Dicampur, Bu. Ya, itu kalian dari kemarin-kemarin udah perkenalan belum satu kelas? Atau langsung belajar? Udah, Bu, udah. Udah. Belum, sebagian Bu, belum udah. perkenalan. Ya. Bu, langsung belajar, Bu. Udah, Bu. Ya, ini hari ini sampai jam 9.40 kita ya. Nah, kebetulan materi hari ini adalah tentang kepribadian seorang. Dan saya mau tahu dulu ya, saya mau tahu kamu tuh kerja di mana. Karena dari pekerjaan nanti kita akan ketahuan sifat kamu tuh gimana, kepribadian kamu gimana. Kok ini pada ngumpat semua? Ya. Oke, saya perkenalkan diri saya duluan ya. Nama saya Juwita Ramadhani Fitria. Rifka lagi di jalan, Bu. Ya, lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau kamu mau tahu profil saya, kamu ya bisa lihat, bisa searching sih di Google ya. Kalau dosen tuh di searching di Google akan ketahuan dia siapa ya. Ya, saya juga aktif di beberapa sosmed. Ini saya mau kasih materi hari ini. Sebentar, saya sambil buka. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang saya? Side job saya ialah seorang hipnoterapis. Jadi ya saya bergulat di bidang hipnoterapi ya. Ini 00 berapa nih? 004. 004. Ini materi hari ini sama absennya ya. Ketua kelas siapa? Saya, Bu, Zebadia Waruwu. Zebadia Waruwu. Zebadia udah WA saya ya? Udah tadi, Bu. Di-up lagi deh, di-up lagi karena tenggelam tuh. Ya, di-up lagi, up gitu. Nanti Zebadia saya mau minta tolong ya, atau mana tuh? Absensi 004. Ya. Udah, Bu. Ya. Saya belum save. Ya, ini saya kirim absensi dari kalian semua. Nah, ini nanti Zebadia tolong ini ya, tolong di absen. Jadi dari Vicon sama e-learning tolong di absen. Ya, jadi Zebadia yang mengabsen. Nah, satu kali menjawab atau misal dia udah hadir ya, itu dianggap sudah absen. Jadi teman-temannya kalau nanti, Bu saya hadir Bu, laporannya ke Zebadia aja, bisa buktikan dengan screenshot atau apapun. Nah Zebadia biar nggak ribet, Zebadia bisa bikin Google, apa tuh namanya, zaman sekarang, Google Link buat absen ya Zebadia ya. Siap, Bu. Ya, tolong dia. Nah, dikumpulinnya kapan absennya? Nanti aja sebelum UAS. Sebelum UAS, Zebadia. Jadi ini 2 SKS total kalau hadir semua ada 14 kali. Ya. Nah, gimana teknis e-learning? Teknis e-learning itu sama kayak yang lain. Paling enggak kamu 2 kali menjawab. Yang pertama adalah kamu kan biasa tuh ada pertanyaan ya dari saya, dari dosennya. Setelah itu ada tanggapan dari dosennya. Nah, itu kamu tanggapin lagi ya. Biasanya saya akan bertanya lagi. Cuman kamu boleh menanggapi jawaban saya atau menanggapi temannya. Ya, bebas. Jadi nggak harus dua-duanya pertanyaan saya dijawab, salah satu aja atau dua-duanya boleh.
Yang kedua, kamu boleh menanggapi temannya. Misalnya Zebadia lihat Fitri sudah menjawab, lalu Zebadia komen ya di bawah jawaban Fitri. Saya setuju dengan jawaban Fitri karena menurut saya bla bla bla. Nah, itu sudah masuk. Tapi untuk absen mau 1 atau 2 jawaban itu pokoknya sudah masuk ya Zebadia, dia udah sekali aja udah nggak apa-apa. Ya Bu, maaf Bu, izin potong pembicaranya bentar. Kayaknya absen yang Ibu kirim salah deh. Buat regular C. Bentar. 05 SMJM. Tapi ini 004 komunikasi bisnis Sabtu 05 SMJE 004. Bukan ini ya? Itu Bu, kita M. Apa? Itu regular C Bu. Namanya salah semua. Iya salah. Itu Saya regular dapat C. dari kampusnya itu sebentar ya. Saya cek dulu. Oke, sambil Baik. saya nanti ngecek absen, Zebadia mungkin udah dapat absennya dari mata kuliah lain? Belum Bu. Belum, ya udah nanti saya cek ya, nanti saya kirimin lagi. Oke, ini dulu perkenalan diri dulu ya. Oh ya, ada yang mau ditanyain lu nggak tentang saya, Juwita? Itu tadi saya udah udah kirim link perkenalan diri saya ya. Boleh dilihat, boleh di like, boleh di dislike, terserah ya. Yang penting kita kenalan. Tak kenal maka tak sayang maka tak aruf katanya. Ya. Cinta. Oke ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang saya atau tentang perkuliahan sebelum kita kenalan dengan semuanya? Asli orang mana, Bu? Saya asli Indonesia, ya. Saya dari lahir udah di Jakarta, orang tua saya Palembang, ibu saya Chinese Banjarmasin. Tapi saya dari lahir udah di Jakarta. Dari SD saya udah pindah ke Pamulang. Ya. Nah, nggak apa-apa nanya-nanya kayak gini nanti akan berkaitan dengan materi hari ini, ya. Materi hari ini memang ada sangkutannya dengan pertanyaan kamu. Asli mana, Bu? Kerja di mana? Berapa tahun? Ya, saya udah 13 tahun saya mengajar di Unpam, sekitar dari 2008. Ya. Ada yang mau Ibu-ibu main Twitter nggak, Bu? Twitter enggak, saya mainnya Instagram, YouTube, Facebook. Jadi kalau kamu mau add saya, follow saya guys ya. Ada Boleh, di Bu. YouTube, Boleh, ada di Bu, Instagram. namanya. Boleh, Bu, channelnya, Bu. Sama, cari aja Juwita Ramadhani Fitri ya. Ya, itu pun belum terlalu yang gimana-gimana banget. Lebih ke iseng-iseng aja sih ya. Karena kan kemarin-kemarin itu kan banyak di rumah. Ya, tapi lumayan iseng-iseng juga ada yang follow. Asik. Saya lebih menggunakan Instagram itu untuk contoh kayak kalian. Ya. Jadi lebih ke mengawetkan hubungan silaturahmi. Contoh saya punya beberapa mahasiswa itu sampai hari ini sampai dia beranak pinak ya, masih terjalin silaturahminya karena ya sosmed tadi ya. 004 karena sosmed, karena Facebook. Ya, sekarang saya mau kenalan dengan kalian satu persatu. Absennya mana nih? Belum, masih loading. Bu, ada Instagramnya Bu. Ada, Instagram ada. Namanya sama, @juwita_ramadhani_fitria. Nah, hari ini kalian perkenalannya pertama nama dan kerja di mana. Sudah, itu aja. Kalau yang udah pernah kerja di mana sebagai apa? Ya, kerja di mana sebagai apa? Itu dulu aja. 004 perlu 004 kan nih, 004. Adinda kan? Oh, ini nih. Udah berubah, perlu. Ada nih dari ininya 004.
004. Coba dicek lagi. Absennya benar? Benar, Yang Bu. Adinda sampai Zebadia, benar ya? Oke, kita Iya. mulai dari absen paling bawah deh, karena ketua kelasnya dari Zebadia Waruwu. Silahkan memperkenalkan diri. Nama, kerja di mana? Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ziwadia Baru. Saya tinggal di Jakarta Universitas Pamulang yang di Victor. Saya bekerja di counter Zai Selular. Kerjaan saya sebagai karyawan toko. Terima kasih. Karyawan toko. Kayaknya sekarang kamu lagi kerja ya? Atau Ya, Bu, masih lagi di nyari tempat wifi? kerja. Masih di tempat kerja, ya. Nggak apa-apa ya, sukses terus ya. Panggilannya apa, Zebadia? Zeba aja, Bu. Zeba. Orang Iya. mana Zebadia? Saya asli orang Nias, Bu. Oh, orang Nias. Iya. Saya save dulu. Zebadia. Ya, karena namanya bukan nama orang Jakarta ya. Iya, Bu, bukan. Baru berapa lama di Jakarta? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Dari awal Oke. masuk kuliah. Termasuk baru ya. Iya. Termasuk baru ya, baru merantau. Oke, selamat datang di Jakarta dan bagus ya, berani menjadi ketua kelas karena tidak semua orang itu berani jadi ketua kelas ya. Oke, terima kasih Zeba. Vita ada? Vita Ais? Hadir, Bu. Ya, silakan. Nama saya Vita Ais Alsila, tinggal di Rawabuntu, kerja di toko bahan dan alat-alat baking, bagian admin. Sebagai admin. Oke, terima kasih. Vista? Iya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vista Indah Pertiwi. Saya kerja di Pondok Ranji sebagai manajer store di restoran Bami. Udah jadi manajer. Ya, makasih. Ya, teman-teman semua ya, saya panggilnya teman-teman aja ya, biar berasa jadi teman ya. Teman-teman semua di sini ada sebagian yang udah kerja, ada sebagian yang belum. Tapi biasanya mahasiswa malam itu adalah eksekutif muda, saya bilangin ya. Mahasiswa malam itu eksekutif muda. Jadi kalian ya jangan sombong-sombong, jangan belagu-belagu, jangan terlalu pemalu, bertemanlah. Ya, bertemanlah dengan baik dari kelas ini ya. Siapa tahu suatu hari ya kalian butuh bantuan ya dari teman-temanmu ini. Ya. Lalu banyak juga yang berjodoh dari sekelas. Yang masih belum ada jodoh, siapa tahu ya jodohmu dari kelas ini yang tadinya nggak ada rasa, pas lulus malah nikah. Ya, bisa banget. Makanya jangan sombong-sombong. Ya ini kalau ditutup-tutup gini mukanya gimana mau kenalan temennya. Semuanya tertutup. Cuman Zeba doang, Sheni. Yang lain malu-malu. Gimana mau dapat jodoh? Mau dapat sahabat? Orang mukanya malu-malu ditutup-tutup. Nah, ya terima kasih yang udah buka. Ya, yang masih malu-malu rugi, ya rugi. Tahu-tahu lulus aja dari Unpam. Ya, nggak apa-apa ya, kelihatan ya. Nggak usah malu-malu, ya biar siapa tahu tadi yang saya bilang jodohmu ada di sini. Oke, Suci Nurindah. Iya, Ibu saya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Suci Nurinda Sari. Dipanggilnya Suci, saat ini bekerja sebagai telemarketing, Bu. Telemarketing Di PT Pesona Putra Perkasa. Kayak dibuka dong biar kelihatan cantiknya. Siapa tahu ada yang naksir. Oke, terima kasih Suci ya. Selamat. Silakan, selamat. Selamat. Nggak ada. Siti Nuraida, ada nggak? Iya, Bu. Oke, silakan. Buka kameranya. Oh iya, Bu. Rugi kalau nggak buka kamera.
Siapa tahu nanti ada yang cowok keren. Ya, ayo silahkan. Bebas ya, ada yang sambil makan, sambil minum, sambil kayang. Ya, boleh. Ya, kapan lagi kita online? Ya, silahkan. Nama saya Siti Nuraida, Bu. Belum bekerja. Tinggal di Serpong. Tapi lagi Oke, mengikuti program KM, Bu. Apa itu? Kampus mengajar. Kampus Kampus mengajar. Merdeka. Udah ngajar? Belum, Bu, karena masih online. Ntar tanggal 13, Bu, itunya offline-nya. Oke, dapat di mana? Di SD Lengkong Gudang. Oke, terima kasih Siti. Siva Kalvi. Siva Kalviadi. Mana Siva ada? Ya, saya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siva Kalviadi, biasa dipanggil Siva, saya belum bekerja. Siva, silakan. Kerja di mana? Belum bekerja, Bu. Belum bekerja. Sheni. Iya. Iya, Bu. Ya, Sheni silakan. Perkenalkan, nama saya Seni Agustiani. Saya bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Udah, Bu, itu aja. Kerjanya sebagai apa tadi? Sekretaris, Bu. Sekretaris. Oke, tadi ada sekretaris, ada telemarketing ya, yang ketahuan. Terus tadi itu sih yang ada apa lagi tadi? Si Zeba sebagai apa? Lupa saya. Oke, nanti. Kasir. Oke, nih. Zeba apa kerjanya tadi? Sebagai karyawan aja. Iya, karyawan. Nggak disebutin bagiannya ya. Saya kalau nggak disebutin lupa. Septi mana? Udah nggak Septi? Hadir, Bu. Ya, silakan. Buka mukanya. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya kerja jadi kasir, Bu, di bengkel. Kasir, ya terima kasih. Septia. Septia nggak ada. Safina. Septia ada, Bu. Oke, Septia silakan. Perkenalkan, nama saya Septia Lestari. Saya sedang nggak kerja sih, Bu, tapi lagi menjalankan usaha aja. Ya, terima kasih. Ya. Safina tadi udah Safina. Safina nggak ada. Rosalinda Ayamor. Rosalinda? Hadir, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya sekarang lagi bekerja di salah satu PT sebagai admin keuangan, Bu. Admin keuangan, oke. Terima kasih. Rizky Fadilani. Hadir, Bu. Ya, silakan. Nama saya Rizky Fadilani. Saya bekerja sebagai karyawan di minuman boba di daerah Cilandak. Ya, karyawan. Rifka. Ya, Rifka lagi makan. Nama saya Rifka. Iya, Bu, maaf ya, Bu ya. Ya. Nah, saat ini nggak bekerja sih. Terakhir bekerja di Guardian. Bekerja di mana? Di Guardian. Oh, Guardian. Sebagai? SPG. Vitaminnya, Bu. Admin. Oke, terima kasih. Ya, Safina dia on the chat ya. Safina bekerja sebagai apa tadi? Ya, Safina mau memperkenalkan diri, silakan. Ya, Safina. Atau nggak bisa on cam? Oke, ya udah lanjut. Tadi Rifka, Putri Elizabeth Magdalena. Putri Elizabeth Magdalena nggak ada. Priska Junita. Saya, Bu, hadir. Ya, silahkan. Iya. Selamat malam, teman-teman. Ya udah Putri dulu, Bu. Nggak apa-apa, Priska dulu. Priska udah siap. Ya, selamat malam, teman-teman, Ibu. Perkenalkan, nama saya Priska Junita. Saya bekerja di PT Nestle Indonesia, Bu, di bagian pemasaran NBC. Wah, pemasaran keren ya. Ya, Bu. Ya. Biasanya orang pemasaran tuh nanti kita sebutin ya. Nanti kita tebak. Makasih.
Sama-sama. Oke, Elizabeth, mana? Saya Bu. Ya, silahkan. Kenalkan nama saya sampai Galena. Saya tinggal di Pamulang. Saat ini tidak bekerja. Ya, nggak kedengeran. Oke, Pratama. Pratama saya ada nggak? Pratama. Iya ya ada Bu. Silakan. Mana mukanya? Nggak kelihatan. Lagi di jalan Bu, tutup dulu ya. Nggak apa-apa ya. Tahu nggak, ada loh temennya sambil goreng nasi, dia sambil jualan, sambil memperkenalkan diri, itu baru keren. Kamu baru di jalan aja udah malu-malu. Ayo buka. Saya Pratama Siapa tahu Fauzi ada Nurdian. jodohmu di sini. Toro. Lagi sekarang kerja di Informa Bu, Informa Living World Alam Sutra sebagai sales eksekutif. Sebagai sales. Buka nggak itu informanya? Buka Bu sekarang Bu. Udah buka. Kalau saya belanja sama kamu diskon nggak? Diskonnya harus bilang ke manajer dulu. Oh, kali kan diskonnya 99%, ya kita langsung belanja ya. Rugi Oke, tuh Bu. terima kasih Pratama. Iya, kan barangkali ya. Oke, Barangkali gratis, Bu. Oktaviani. Saya Bu. Ya, silakan. Nama saya Oktaviani. Saat ini belum bekerja, Bu. Suaranya timbul tenggelam, nggak kedengeran. Oke, lanjut. Mufidatun Nikmah. Ya, Mufi ada nggak? Nggak ada. Ada Bu. Oh ya, ada. Ada, Buka Bu. dong mukanya. Biar kelihatan Ciluk, Mbak. Nah, kan ayo kelihatan cantiknya. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mufidatun Nikmah, biasa dipanggil Fida. Saya bekerja di Pondok Cabe sebagai admin online shop. Ya, terima kasih. Mimi Asnawinan Gulo. Hadir Bu. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Mimi Asnawinan Gule. Saya sekarang bekerja di salah satu apartemen Green Light View Ciputat. Di salah satu agent saya bekerja sebagai resepsionis sekalian administrasi. Oke. Dari suku mana? Saya dari Nias, Bu. Dari Nias. Temennya si itu, Zeba, bukan? Iya, Bu. Temennya. Siapa tahu jodoh, terus nanti kita sekelas diundang kan? Resepsi di apartemen, di kolam renang. Ya. Bu, amin Bu, amin. Amin aja dulu. Hari ini belum ada rasa, ya kan? Amin Nanti aja. pas udah lulus, Ada rasa. baru deh. Ya jangan sekarang juga nikahnya nanti. Pas udah punya sesuatu yang dibanggakan ya. Tapi kan siapa tahu jodohmu dari sini. Amin aja dulu ya. Amin, Oke, terima ya kasih Allah. nih. Lia Kusumawati. Hadir Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lia Kusumawati. Sekarang lagi nggak kerja, Bu. Lagi nggak kerja. Oke. Iya. Kalau yang udah pernah kerja bilang ya, nggak apa-apa biar nanti ketebak nih sifatnya. Ya, Ernawati. Nggak ada. Irma Maharani. Ibu Irna hadir, Siapa, Bu. Oke, Irna silakan. Buka mukanya. Kelihatan. Iya, Bu, Ya, perkenalkan nama saya Irnawati, bekerja sebagai telemarketing di PT Pesona Putra Perkasa. Telemarketing tuh suaranya doang atau jidatnya doang? Kelihatan dong mukanya. Telemarketing biasanya cantik. Ayo, Ciluk, Mbak. Ya, dia ngumpet lagi. Ya. Dibuka dong, masa kelihatan jidatnya doang? Oke, Rawati, terima kasih. Irma Maharani, ada nggak? Nggak ada. Ilham Febriansyah? Hadir, Bu. Irma hadir, Bu. Oke, Irma silakan. Hadir. Nah, ini kan enak, jelas. Perkenalkan, Ya. perkenalkan nama saya Irma Maharani. Saya tinggal di Cinangka, Sawangan, Depok. Saat ini saya belum bekerja, Bu. Oke, terima kasih Irma. Ilham? Iya Bu, ada Bu. Oke, silakan Ilham. Buka mukanya, siapa tahu ada yang naksir. Nah, bawah lagi dong, bawah lagi sampai hidung doang. Nah, Tunjukkan pesonamu Ilham. Gelap Bu, gelap ini.
Nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Febriansyah. Saya tinggal di Bintaro Sektor 9. Saat ini saya sedang tidak bekerja, Bu. Sebelumnya bekerja di IndiHome, Bu, sebagai marketing. Oke, terima kasih ya. IndiHome berarti yang suka, ayo kakak pasang internet kakak ya. Ya, terima kasih Ilham. Hazia. Hadir, Bu. Ya, silakan. Hazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Hazia Desvi Marfani, biasa dipanggil Hazia dan biasa juga dipanggil Fani. Saya sebagai staf administrasi di SMK Bina Harapan Parung. Ya. Jadi staf ya. Oke, terima kasih Hazia. Hasbi. Ya Bu, Hasbi Bu, hadir. Ya, silakan Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasbi Tami, tinggal di Pandeglang, Ujung Kulon, Bu. Ya, Ujung saya Kulon, sekarang oke. saya sedang itu Bu, buka kerja sendiri. Buka usaha sendiri maksudnya, Bu. Usahanya apa? Usahanya kayak KP gitu, Bu, KP kecil-kecilan. Apa? KP, Bu. KP. Oh, HP, ya. KP, Bu, KP, bukan HP, Bu. Apa? Tape? Restoran, Bu. Restoran, kafe. Ya, Oh, restoran. kafe. Kok saya dengar tape ya? Kafe, CAFE. Oke. Ya, Bu. Sekarang alhamdulillah lagi jalan, Bu. Oke, nanti kalau udah jalan gimana? Kan di Pandeglang bisnisnya. Kalau udah jalan kan sekarang juga udah yang ngerjainnya teman gitu, Bu. Oke, ada yang bantu jaga ya. Nah, iya, Bu, gitu, Bu. Sekarang Hasbi di Pandeglang atau di Pamulang? Di Pandeglang sekarang, Bu. Pandeglang. Kan lagi PPKM, corona. Sukses terus ya. Selesaikan kuliahnya udah semester 5 nih, udah dikit lagi mau lulus ya. Iya, Bu. Pokoknya sampai sarjana lah minimal ya semua ya. Jangan Doanya aja, menyerah. Bu, ya. Ya, oke, terima kasih. Lanjut, Fitri Rizka Utami. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizka Utami. Saya bekerja di PT Ambara Karya Pradana sebagai greeter atau resepsionis. Resepsionis. Oke, terima kasih. Ini kalau dia lagi kerja tuh ya pasti bersinar ya, shining, shimmering, splendid ya, cantik. Ya, berkilau, glowing ya. Ini lagi di rumah aja sih Fitri. Oke, terima kasih Fitri. Firda. Hadir, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama Ya. Firda sepertinya terputus ya. Firda, oke, Femilia. Iya, saya, Bu. Ya, silakan Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Femi Yanti. Biasa dipanggilnya Femi, di Kisau, Kabupaten Tangerang. Saya sedia di admin online shop. Ya, terima kasih admin ya. Eva Setiani. Orangnya Iya, Bu. setia nih, mana Eva? Ya, silakan Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Setiani. Saya bekerja di jasa pembuatan izin usaha. Oke, terima kasih Eva. Eni Nur Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Komariah. Pekerjaan saya mengajar les anak-anak Kalistong, Bu. Membaca, menulis, dan berhitung. Iya, umur berapa muridnya? TK. Oke, ya nanti saya tanya-tanya lagi ini ya berkaitan dengan teori. Ya, kamu jangan kemana-mana ya. Nanti seru. Iya, Oke, Bu. terima kasih Eni. Dwi Rianti. Iya, Bu. Dwi Rianti, ada nggak ada. Deni Rohmat Setiawan. Bella Iswar. Hadir, Bu, hadir. Deni. Anissa Oktav. Oke, ayo silakan. Deni Rohmat. Oh ya, sebentar, Bu. Deni dulu, Deni. Perkenalkan, Ayo buka mukanya biar kelihatan cantiknya. Udah ini, Bu. Kok cantik sih?
Denny cantik. Bentar. Udah kelihatan nggak sih, Bu? Di sini agak melek. Belum, Den. Belum. Enggak, muka kelihatannya hitam doang. Yuk, silakan yuk. Perkenalkan, nama saya Denny Rohmat Setiawan. Saya tinggal di Bintaro, Sektor 2. Nggak kelihatan mukanya. Kerja sebagai? Oh, ini karyawan Nah. coffee shop, Bu. Part-time. Karyawan coffee shop. Coffee shop apa? Bartender ya? Atau? Ya, bukan. Coffee shop biasa aja, kayak kafe. Oke. Cuma kafenya belum terkenal. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Buat nulis di kurikulum vitae lumayan. Ya udah ada pengalaman. Makasih, Oke, terima Bu. kasih Denny. Tadi siapa yang ada? Bella? Ya, Bella. Yuk, Bella Nusa Bangsa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bella Izwar Buru Marpaung. Saat ini belum bekerja sih, Bu. Belum bekerja. Marpaung tuh dari mana ya? Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan, Bu. Medan. Udah berapa lama? Batak kayaknya, Bu. Udah berapa lama di Jakarta ya, kita bilang ya, Jakarta pinggir banget. Udah berapa lama ke sini? Dari SMP deh, Bu. SMP. Merantau berarti ya? Di sini tinggal sama orang tua atau sama siapa? Kebetulan saya di sini kayak tinggal di panti asuhan gitu, Bu, kayak sebagai pengurus pengasuhnya gitu. Oh gitu. Waktu SMP tinggalnya di panti asuhan juga? Saya ikut saudara sih, Bu. Kebetulan pengasuhnya saudara. Oke, terima kasih ya. Oke, Bella, terima kasih. Anissa Oktaviani. Ada nggak Anissa? Nggak ada. Ada, Yuk, Bu. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani. Saya tinggal di Lebak, Banten, dan sekarang tidak bekerja, tapi dulu pernah. Sebagai? Sebagai admin di salah satu toko. Oke, terima kasih. Agung Widodo. Ya, dari Bu. Perkenalkan, nama saya Agung Widodo. Saya bekerja di sebuah restoran. Posisi saya sebagai leader sekaligus kasir. Sebagai apa? Leader sekaligus kasir, Bu. Leader sekaligus kasir. Maaf, Bu, iya, maaf sinyalnya jelek, Bu. Sini, Bu. Oke, jadi udah jadi pimpinan nih ya ceritanya ya, udah jadi leader ya. Oke, Agung. Adrian, silakan. Hadir, Bu. Hadir. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Adrian. Bekerja sebagai inventory admin di PT CV Pemindo Multisukses. Udah situ aja. Admin ya. Oke, terima kasih Adrian. Aditya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya tinggal di Bintaro Sektor 2. Sekarang bekerja di Dominus Pizza Ciputat sebagai store crew. Sebagai? Store crew. Store group. Oke, terima kasih. Adinda Rizky. Hadir, Bu. Ya, silakan. Nama saya Dinda Rizky Oktari, saya tinggal di Rempoa, saat ini belum bekerja, Bu. Belum bekerja. Adinda Nuria. Hadir, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuria, rumah saya di Ciputat, saya kerja di Garilano Craft, admin di bagian gudang, Bu. Terima kasih. Admin gudang. Oke, ya udah. Makasih semua yang udah perkenalan ya. Kalau ada yang mau ditanyain tentang saya, boleh lanjut di WA nanti ya. Ini kita masuk ke materi, saya nggak share screen. Ya, kalau nggak nanti kalian share screen sibuk ya. Jadi tetap muka saya sambil pegang juga sama materi kayak kalian ya. Saya akan kepribadian manusia nih ya. Kepribadian manusia itu dibentuk dari dua faktor. Yang pertama adalah keturunan dan budaya. Jadi kamu nih ya, kita semua di sini ya, masing-masing punya kepribadian. Ada nggak yang seperti saya tidak mengenal diri saya? Saya ini normal nggak sih? Saya ini waras nggak sih? Kok saya begini? Kok saya begitu? Atau kamu ketemu orang punya pacar, punya adik, punya kakak, punya ibu, kayaknya ibu saya nggak waras deh ya. Atau kamu ketemu siapa yang kamu pikir kok dia begitu? Nah, nanti kita akan masuk lebih dalam.
Tapi ya salah satu faktor ya yang membentuk sikap seseorang adalah keturunan. Kalau nggak percaya nih, tadi kan ada guru calistung tuh, ya, guru bimba mungkin ya, baca tulis hitung. Nah, guru yang anak kecil itu pasti tahu, ya, dimana kalau ada anak yang misalnya kasar, ya, sukanya mukul teman, suka ngomong nggak enak, jorok, ya, anak kecil dikit-dikit ngomong bego, ada nggak nih? Atau sampai gede masih ngomong bego, ya, ada nggak? Itu biasanya orang tuanya, orang rumahnya juga sama, kasar. Ya. Terus kalau punya anak kecil ya, yang guru-guru tadi, dia melihat anaknya dermawan, suka berbagi, biasanya orang tuanya juga sama, suka berbagi. Jadi keturunan itu ya mempengaruhi seseorang. Makanya ada yang bilang, kalau cari jodoh itu bibit, bebek, bobot, lihat orang tuanya. Kenapa? Karena otomatis orang tua nggak mungkin nggak mempengaruhi anaknya, pasti, ya nggak mungkin enggak, ya. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan, ya, atau budaya. Contoh tadi ada yang dari Nias, ada yang dari Medan, Marpaung, ya, kayaknya cuma Marpaung doang dari Medan. Yang dari Jawa ada nggak yang benar-benar masih impor dari Jawa, baru datang? Baru kira-kira 2 tahun, setahun dari Jawa, ada nggak di sini? Saya dari Jawa, Bu. Mana Saya Septi? dari Jawa, Bu. Septi, di sini baru berapa lama? Sudah 3 tuh, sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, Septi jangan heran kalau misal nanti udah masuk atau nanti di pergaulan ketemu sama yang namanya Marpaung, ya Gultom atau apapun yang dari Sumatera, itu kamu dipanggil dengan sebutan misal situ. Situ dari mana? Kau dari mana? Ya. Itu dia tidak bermaksud kurang ajar, tapi memang budayanya, cara ngomongnya kayak gitu. Contoh Siti dipanggil, "Hei kau, hei, ya. Kau mana PR-mu? Boleh aku pinjam?" Ya, misal dia ngomongnya logatnya seperti itu. Atau ke Septi yang baru dari Jawa. "Hei Septi, hei kau, boleh pinjam pulpen Septi?" gitu. Nah, Septi jangan baper kalau memang ada temennya yang manggilnya kayak gitu. Atau Sita udah ngerjain PR. Nah, yang tadi dari Nias ya, mungkin kalau kamu ke rumahnya si Septi ya, tiba-tiba main kan, bisa jadi temen akrab, terus main ke rumah Septi ngikut ke Jawa. Kamu dipanggil jenengan, panjenengan, ya, terus kamu tersinggung, ya, karena apaan sih jenong, emang palanya jenong, padahal maksudnya adalah sopan, ya, jadi jangan heran, ya, kalau kamu ngelihat kok temennya galak amat sih, padahal nggak bermaksud galak. Nah, di sini ada tipologi kepribadian. Yang pertama adalah realistis. Orang yang biasanya realistis itu juga olahragawan. Jadi kalau yang bentuk badannya atletis tuh biasanya orangnya realistis. Di sini ada olahragawan atau magerwan semua? Magerwan, Bu. Ya, nggak ada olahragawan sama sekali. Ya, kalau kita ngomonginnya gini deh ya, biar enak. Kalau kamu punya pacar olahragawan yang suka olahraga, biasanya dia itu orang yang suka dengan keterampilan, kekuatan, koordinasi. Jadi dia suka dengan kegiatan yang di luar meja. Contoh tadi ada temennya jadi marketing. Ya, yang temennya jadi marketing itu atau yang tadi customer service biasanya juga suka olahraga biasanya. Ya, tapi yang kerjanya jadi admin ya itu pasti magerwan. Biasanya ya kalau menurut teori. Lalu di sini ada tipe selanjutnya investigatif, contohnya adalah programmer komputer. Kalau kamu punya pacar orang yang programmer komputer, ya dia ini suka menginvestigasi. Ayo mukanya pada nutup semua, kalau pada nutup saya nggak semangat jelasinnya. Ya cuman Siti sama Sheni ya yang nemenin saya. Ada Bu. Nah, ya kalau kelihatan kan enak. Tadi misalnya Aditya, kok Aditya jadi Aditya.
Aditya misalnya punya pacar, dia seorang programmer komputer. Nanti dia itu akan investigatif. Contohnya apa? HP kamu disadap, tiba-tiba WA kamu digandakan, ya. Itu jangan heran. Mantap, itu pengalaman itu. Pernah ngalamin, Hazia? Pernah, Bu. Ngalamin saat ini, Bu. Oke, ya. Tapi kalau kamu emang pengen punya pacar seorang programmer, ya, terima. Tapi itu Memang kayak saya orangnya deh. kayak gitu, investigatif. Ya, nanti dia akan tahu tuh Hazia di kampus duduk sama siapa, ya, jam berapa pulang. Memang tipikalnya investigatif. Ya, terima. Lalu yang selanjutnya ada tipikal sosial, di mana dia suka menyukai berada dengan orang banyak. Ya, contohnya dia kerja sebagai di LSM. Atau kalau di kampus tuh dia ikut kegiatan himpunan mahasiswa. Kalau zaman sekolah dia orangnya di OSIS. Ya, dia suka dengan berkumpul orang banyak. Lalu selanjutnya ada tipikal orang konvensional, di mana dia menyukai kegiatan yang ada aturan, contohnya polisi dan hakim. Misal Priska punya pacar polisi, hakim, nah itu nanti di rumah pasti diatur-atur. Harus tidur jam 8, harus bangun jam 7, ya. Atau mungkin sih ada yang punya orang tua hakim, polisi, biasanya sih ya dia akan punya aturan yang jelas di rumah. Siapa sih? Ada nggak orang tuanya polisi, hakim, tentara? Biasanya ya, ini kan generalize, memang nggak semua, tapi biasanya. Ya. Lalu ada juga, misal kamu punya pacar atau kamu sendiri yang selebgram, ya apalagi bintang iklan. Nah, dia ini kepribadiannya enterfishing, di mana suka menyukai mempengaruhi orang lain. Ya, jadi misalnya Eni dia selebgram. Ya, Eni dia berada di teman-temannya, dia pasti akan mempengaruhi, harus ikut sama tiba-tiba temannya terpengaruh sama Eni. Ya, dia tipikal populer. Lalu ada tipikal kepribadian menurut Hippocrates, di mana ada dua sifat manusia. Pertama, introvert atau tertutup, dan kedua adalah ekstrovert terbuka. Orang yang introvert ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu melankolis. Nah, ciri khas melankolis itu satu, orangnya sensitif. Sensitif, suka menangis, suka sedih, suka baper. Jadi itu saya, Bu. Saya. Ya, misal perkataannya tuh diucapkan udah 50 tahun lalu, sampai hari ini masih ingat. Jelek katanya, Ya, itu jelek saya banget. Padahal temennya ngomong waktu SD. Masih ingat sampai kuliah. Atau temennya ngomong pas TK. Masih ingat sampai hari ini. Ya, terus biasanya nih yang tipikal melankolis itu dengerin lagunya juga sama, sukanya yang sedih-sedih. Ya. Pokoknya dia menyukai kesedihan, melankolis. Sifat tertutup selanjutnya adalah pragmatis, di mana orangnya ini tenang, pendiam, pendengar yang baik, nggak suka ribut-ribut. Ada di situ, di sini di antaranya. Pokoknya pendiam deh, maunya dengerin. Ada Risa, Bu. Maunya Saya, Bu, saya. ya pasti ada ya, orangnya tenang tipikalnya. Nah, selanjutnya tipikal selanjutnya adalah ekstrovert terbuka. Ada yang namanya kolerik. Kolerik ini adalah orang yang suka memimpin, jadi dimanapun dia biasanya jadi pimpinan dan harus memimpin. Contohnya adalah sang ketua kelas, ya sudah pasti dia kolerik. Ya, dia adalah tipikal pemimpin, ya, dan menyukai menjadi pemimpin. Tipikal selanjutnya terbuka adalah sanguinis, di mana orang sanguinis itu biasanya kalau kamu dekat dengan dia, kamu akan merasa terhibur, lucu orangnya, bikin kamu terpingkal-pingkal, terlahap-lahap, menyenangkan. Ada di sini tipikal sanguinis. Ada nggak atau belum kenal? Belum. Ya, belum kenal. Nah,
Belum kenal banget. Biasanya kalau dalam jodoh nih, ya si melankolis itu jodohnya sama si sanguinis. Yang suka sedih itu jodohnya sama yang suka ngajak ketawa. Padahal yang suka ngajak ketawa itu orangnya biasanya pelupa, ya pelupa, nggak peka, ya. Ada nggak di sini yang punya cowok misalnya dia tidak peka, Iya, punya, tapi Bu. kamu suka ngajak lucu. Saya Bu, saya. Iya, Nah, pacar itu saya. biasanya orangnya sanguinis. Dan hati-hatinya sanguinis itu kalau ngomong suka asal apa sih kalau anak zaman sekarang bilangnya asal jeplak, asal ngomong. Ya, asal Nyablak. ngomong, Nyablakkan. semua dikomenin sama sanguinis. Iya, Padahal suka kalau yang ngekip. melankolis, ya itu sakit hatinya bisa berpuluh-puluh tahun. Ya. Iya, benar. Lalu jodohnya si plekmatis, si penurut itu tadi ya, si penurut, si yang nggak mau ribut-ribut, biasanya jodohnya adalah kolerik. Ya, siapa si kolerik itu? Kolerik itu adalah si pemimpin. Ya. Lalu ada jenis kepribadian menurut Darrell Zahorst. Di mana pertama adalah the improver. The improver itu apa? Orang yang suka mengembangkan perusahaan. Dia biasanya perfeksionis sifat jeleknya, ya kritis. Jadi orangnya sih baik, ya baiknya maksudnya dia suka jalanin bisnis, integritasnya tinggi. Kalau belum waktunya pulang dia belum pulang, ya. Absennya lama. Kalau waktunya sebelum masuk dia udah masuk. Orangnya jujur, ya. Tapi perfeksionis itu tadi dia terlalu banyak kritik terhadap pegawai lain. Ya, contohnya siapa? Ya, ada pengusaha ini yang mendirikan body shop. Itu tipikalnya improver. Lalu ada tipe superstar, di mana dia itu biasanya memakai nama bisnisnya itu pakai nama dia. Contohnya Donald Trump. Ya, kalau di sini mungkin Ciputra ya. Positifnya dia suka, dia energinya tinggi, berkarisma, ya. Tapi ya sifat jeleknya biasanya dia gila kerja, workaholic, dan kompetitif. Lalu ada juga tipe kepribadian artis. Artis ini maksudnya berseni ya. Biasanya dia jadi, kalau yang berseni itu ya artis, arsitektur, ya. Dia itu suka menyendiri, ya. Tapi karena kenapa dia suka menyendiri? Karena dia butuh tempat untuk kreativitasnya. Contohnya apa? Kalau punya pacar yang desain web, ya, bisa arsitektur, karikatur, nah orangnya menyendiri. Sensitif, ya, sensitif juga sama kritik, ya. Nah, lalu ada tipikal pebisnis visionari, di mana orang ini selalu ngomonginnya masa depan terus, ya. Dia akan fokus sama mimpi-mimpinya. Negatifnya adalah dia kadang tidak berada pada realitas. Ya, dia tidak berada pada realitas, jadi selalu yang dipikirkannya masa depan, bukan hari ini. Enak nggak kalau punya pacar yang ngomonginnya masa depan terus, tapi kayak nggak ada tempatnya di hari ini. Contoh Denny Rohmat, ya misal punya pacar nih, buka kameranya, ya biar nggak ngantuk. Buka kamera ininya, mikrofon. Pencet mikrofon on. Oke, nggak ngerti ya. Itu di kameranya ada mode. Oke, Denny. Familia deh, Familia. Misalnya punya pacar nih, buka mikrofonnya, Familia. Ya, Bu. Ngomongin pacar biar Halo, Bu. bangun, Ya. biar melukin bantal. Ya, Gimana? misal Familia pacaran sama Denny nih. Astagfirullahaladzim. Satu kelas. Si Denny itu sepertinya artis ya karena gondrong, ya. Oh, enggak Bu, enggak artis Si Bu. Denny itu ngomonginnya masa depan mulu. Nanti kalau aku udah kaya, ya, kamu aku beliin berlian. Ya, Familia dibilang gitu, dibeliin berlian, cincin berlian, ya. Terus ngomong lagi nanti kalau aku udah kaya, ya, aku mau rumahnya warna biru semua, ya.
Nanti kalau aku udah kaya, kamu aku ajak liburan ke Paris, tapi nggak pernah ngomongin hari ini. Ya, terus Femi kan udah nikah. Belum kaya. Nggak ngomongin beras habis hari ini, misalnya. Fem denger tuh, Fem. Femi, nanti dulu. Santai-santai. Tapi nggak kayak gitu, Bu. Saya, Bu, orangnya, Bu. Oh iya, contoh-contoh. Iya, ya. contoh. Gimana Femi, kalau punya pacar kayak gitu, kesel atau enak? Kan yang hari ini aja belum kejadian udah mau yang ke masa depan aja, maksudnya kayak nunggu kaya padahal belum kaya-kaya gitu. Iya, ya boleh ngomongin masa depan itu boleh ya. Tapi kalau di sini kan tipikalnya dia itu kayak nggak berpijak pada hari ini ya. Contoh beras habis, bukannya nyari duit ya, atau apa gimana gitu kan biar ada beras, tapi ngomonginnya nanti kalau aku udah kaya kamu aku kasih berlian. Ya. Tapi nggak bertindak. Iya. Ya. Ini lagi didengerin kok. Iya, itu ada pengusaha yang kayak gitu. Ya, oke lanjut. Tipikal selanjutnya adalah tipikal fireball. Ya, orang ini biasanya sangat berenergi. Ya, dia bisa memperlakukan seseorang itu secara menyenangkan. Kalau di dalam tim, dia bisa memperlakukan tim dengan baik. Ya, tapi dia impulsif atau berlebihan. Ada nggak di sini temennya? Oh, belum ketawa sih, masih baru ya. Lalu sifat selanjutnya adalah hero, pahlawan, di mana dia selalu ingin menjadi pahlawan untuk orang lain. Ya, dia itu percaya pada keterampilan, ya dia inti bisnis, ya dia suka menolong. Ya, tapi dia terlalu suka bikin janji. Ya, suka terlalu bikin janji lah intinya. Lalu selanjutnya ada tipikal 9 kepribadian dengan Enneagram. Yang pertama adalah tipikal reformer ya atau perfeksionis. Tipe perfeksionis ini dia orangnya rasionalis dan idealis. Biasanya kerja di pemerintahan atau pendidikan. Ya. Contoh misal yang punya pacar guru tuh tadi ada kan guru ya, atau yang pengen punya pacar dosen ya, atau pengen punya pacar hakim, jaksa ya, biasanya orangnya maunya ya itu yang segala sesuatu yang ada fakta, ada bukti. Ya. Iya benar. Jadi kalau nggak ada faktanya ya nggak mau. Pengen punya pacar dokter, Bu, tapi kagak kesampaian. Belum kesampaian. Bisa jadi kan? Ya, jangan bilang enggak, tapi belum. Ya. Oke, itu tadi contohnya ya, sifat seorang yang kerja di pemerintahan atau pendidikan biasanya dia adalah reformer. Lalu yang kedua adalah tipikal giver atau helper yang suka menolong. Tadi yang kerja sebagai sekretaris, customer service, ya itu biasanya telemarketing. Biasanya orangnya baik-baik, suka nolong. Ya, memang dari dirinya suka menolong. HRD pun biasanya tahu, ya. Tahu saat mewawancara, saat kasih tes, oh ini orang tipikalnya helper, penolong. Oke lah, ditempatkan. Jadi customer service. Jadi sales, ya sales yang apa namanya? Representatif tuh tadi di Informa, ya. Tipikal penolong. Orang ini biasanya baik, suka berkorban waktu, tenaga, harta, ya. Nggak enakan kalau ada yang minta bantuan, ya. Terus suka terbawa perasaan, ya. Lalu ada tipikal selanjutnya yaitu motivator. Motivator itu biasanya semangat, energik, ambisius, pede, ya mikirin orang, gila kerja, pantang nyerah. Ya, biasanya dia yang pengusaha tuh tadi yang jadi kafe, yang punya kafe. Ya. Kalau kamu dekat-dekat sama temen yang punya kafe itu,
ya, atau nanti deh kamu rasakan punya grup sendiri kan, pasti grup yang tidak terhubung dengan dosen, grup yang cuma isinya mahasiswa doang, pasti ada nggak? Atau belum ada? Nggak jawab? Udah ada bentar? Ya. Ada nggak? Ada nggak? Ada kan biasanya. Nah, itu tadi yang punya kafe itu biasanya nanti ya ke depan dia suka ngasih misal semangat itu contoh gambar-gambar yang penuh semangat. Ayo teman-teman, ayo kita lulus kuliah. Pokoknya dia akan menyemangati atau menjadi motivator kepada orang-orang di sekitarnya. Mana tadi muncul dong yang punya kafe yang di ujung kulon? Iya, Hasbi, Bu. Ya, benar. Tipe motivator. Suka membakar semangat. Ya, itu memang sikapnya seperti itu. Tapi sikap jeleknya dia gila kerja. Ya, gila kerja. Dia juga suka olahraga. Nah, mungkin. Kalau olahraga benar, Bu. Kalau giat kerja enggak. Belum, ya. Sekali lagi kan hidup itu proses. Tapi kalau kamu benar-benar menikmati jadi pengusaha, itu segala sesuatunya nanti mengalir. Ya. Memang biasanya ini benar. Contoh dosen tadi kan realistis, maunya semua berdasarkan fakta. Dulu saya juga nggak gitu. Ya. Tapi kalau sekarang apa-apa harus pakai fakta. Nah, mungkin nanti Hasbi ke depannya dia akan suka olahraga, semangat, energik, ya, jadi motivator. Ya. Karena kalau nggak punya sifat itu, berarti bukan pengusaha sejati, belum belum sepenuh jiwa, ya biasanya. Ini kan kita ngomong secara general ya dari teori. Iya, Bu. Tapi ini juga kebanyakan, Bu, ya, kalau menurut Hasbi kebanyakan orang-orang sekarang tuh kayak mereka tuh terlalu banyak berpikir loh, nggak menjalani gitu. Kenapa? Ketika mereka berpikir, mereka langsung menjalani gitu harusnya. Kayak gitu sih. Nah, tuh tipe-tipe motivator tuh. Udah akhirnya menyemangati temannya. Kebanyakan mikir kamu ya, ayo dong. Ya, jangan mikir, kita mager lagi, asik ya. Kebanyakan oh enggak gitu ya. Oke, lalu selanjutnya ada tipikal individualis romantis. Siapa yang pengen punya pacar romantis? Rokok makan gratis. Ya, romantis. Ada nggak di sini tipikalnya yang suka jreng, main gitar, nyanyi lala, di sini senang, di sana senang, ada nggak? Tipikal yang kalau punya cowok kayak gitu, tiap hari kamu dikasih bunga, ya bunga bangkai, ya terus kamu dikasih puisi, ya selamat pagi cinta, ada nggak? Yang pernah punya pacar tipikal romantis atau mungkin di sini romantis. Selamat pagi teman-teman. Matahari bersinar cerah teman-teman. Ada nggak? Belum ya, belum ketahuan yang berbau-bau romantis. Nah, biasanya dia pandai main musik, pandai berkarya, romantis nih, tapi ya jeleknya dapat diri. Ya, orang-orang romantis yang suka ngasih kamu kembang setaman itu ya, yang suka bawain cilok ya. Dia itu nggak pedean biasanya, ya nggak pedean, tertutup, penyendiri, sensitif, ya tadi dia melankolis, ya suka menyendiri. Jadi kalau kamu sama si tadi ya, si romantis tadi, ya dia sibuk dengan pikirannya, suka menyendiri. Lalu tipikal selanjutnya adalah observer, di mana dia biasanya menjadi peneliti atau detektif. Ya, peneliti atau detektif, penemu. Sama dengan si programmer tadi. Ya, dia punya rasa penasaran tinggi, konsentrasi tinggi, rumit. Siapa di sini ada yang rumit nggak? Ya, jadi tipikal tadi si programmer ya, penemu, peneliti akan punya konsep kalau bisa dibikin rumit, kenapa harus gampang? Ya. Oke, lalu selanjutnya ada tipikal loyalis. Loyalis atau pesimis. Siapa di sini yang pesimisan menatap hari? Ya, biasanya pesimis-pesimis ini nanti jodohnya sama si Hasbi nih. Ya, Hasbi itu bukan berarti nanti jodohnya yang sama-sama suka menyemangati, enggak juga. Ya, malah yang
sedih, ya. Nah, itu tipe pesimis ini biasanya takut untuk inovasi atau takut melakukan segala hal duluan. Makanya tuh Hasbi senang nyemangatin, ayo dong jangan kebanyakan mikir, ya. Nah itu nanti klop tuh mereka. Tapi si pesimis ini kan selalu takut-takut, ragu-ragu, ya. Sifat positif si pesimis ini adalah loyal atau setia, ya. Jadi Hasbi misalnya nyari karyawan, ya. Terus kamu ngelihat karyawannya kok pesimis amat sih. Di balik sikap pesimisnya itu biasanya ada sifat positifnya, yaitu loyal. Ya, jadi kalau kamu nyari karyawan yang awet, kerjanya cari yang pesimis. Kalau kamu lihat karyawan yang terlalu bersemangat, mental lagi, dia baru 2 bulan udah saking semangatnya dia cari kerja lagi. Iya. Gitu. Kalau ada mah Bu, ya. dia udah mah giat gitu, royal lagi. Itu sih Bu, lebih bagus. Kalau ada, tapi ini biasanya dari sikap ya. Pertanyaan nanti ya saya jelasin dulu. Lalu selanjutnya ada tipikal intimidator, ya, di mana dia suka mengintimidasi atau egois. Ya, percaya dirinya bagus, suka mimpin, berani ke inti, ya, biasanya menjadi perwira nih di sini, perwira, manajer ataupun CEO. Tapi sifat jeleknya adalah temperamen. Jadi kalau kamu bilang bos kamu, manajer kamu, siapa yang udah punya bos? Rata-rata punya bos ya. Kok temperamen sih? Ya suka arah, susah dikendalikan, egois. Ya memang gitu, sifatnya di sini ada teori. Jadi ada yang namanya bos itu jarang, yang namanya nggak egois. Bos yang jarang marah itu jarang. Ya bos berenaknya saat dia marah. Ya karena memang sifatnya seperti itu. Ya, jadi satu paket. Lalu ada juga tipikal mediator, di mana dia itu orangnya sabar, nggak suka berselisih, gampang percaya orang, toleran, easy going, optimis, tapi sifat kebalikannya adalah keras kepala. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nah, apa sih gunanya komunikasi yang baik? Komunikasi yang baik itu adalah gini, ya. Segala sesuatu, apapun perselisihan, perang dunia, itu karena apa sih perang dunia? Contoh Agung, atau siapa yang ngikutin? Hasbi deh, Hasbi. Biasanya Gawo. Hasbi kan biasanya mendengar nih, berita perang antara apa melawan apa, itu kenapa? Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin perang deh, ya. Ini cebong lawan kampret, cabong apa ya benar ya, cebong lawan kampret tuh zaman dulu ya Hasbi ya. Enggak Bu, kalau ya? cerita cebong sama kampret mah nggak tahu Bu. Nah, cebong sama kampret tuh kenapa berantem sih? Nggak tahu Bu kalau cerita cebong sama kampret. Tapi kalau Taliban sama apa sih kalau misalkan pasukan Taliban itu Bu, tau nggak? Sama Amerika. Ya. Pasti tahu itu doang Bu, cerita itu perang itu. Hati-hati ya, banyak berita yang diputar balikan, hoax. Jadi enggak seperti yang kamu baca ya. Oke, kita jangan ngomongin Taliban, keberatan. Cebong kampret aja lah ya, yang bikin senyum-senyum ya. Nah, cebong kampret itu sebenarnya adalah kenapa mereka bisa berantem, karena kurangnya komunikasi. Si cebong udah buang muka duluan sama si kampret. Ya. Si kampret juga sama, udah buang muka duluan sama cebong. Ya, ih pendukung Jokowi. Terus kata pendukung Jokowi, ih pendukung apa namanya? Saya lupa siapa? Prabowo Bu. Prabowo Bu. Ya. Prabowo. Ya kan? Ya misalnya si Hasbi dukung Prabowo ya. Terus si Seni udah enak duluan nih ya. Padahal itu adalah karena kurangnya komunikasi. Kenapa orang bisa putus? Siapa yang udah pernah putus cinta di sini? Hasbi Bu. Hasbi pernah putus Saya, cinta. Bu. Siapa? Nah, Bu. Saya. Oke, Aditya. Siapa? Hazia. Hazia pernah putus cinta. Kenapa bisa putus cinta? Pasti penyebab utamanya adalah kurangnya komunikasi. Hazia Komunikasi
Komunikasi lancar Bu, tiap hari, tiap detik, tiap menit, cuman jarak yang memisahkan Aziz. LDR Bu. Ya tetap. Korban LDR Ya. itu, Bu. Berarti kalau LDR masih dong sampai sekarang, belum putus dong? Udah putus, udah komunikasi 3 tahun, baru 1 bulan. Udah nggak komunikasi 1 bulan. Biasanya adalah kenapa bisa hubungan itu retak, karena komunikasinya ada yang nggak beres. Bukan masalah kuantitas ya. Kuantitas tadi Hazia bilang tiap hari, tiap menit, tiap detik komunikasi. Tapi kalau komunikasinya tidak berkualitas, putus-putus juga. Ya. Mungkin masalahnya di sini kepercayaan. Ada yang lain, Bu. Kepercayaan Bu yang ada. Ada yang lain, ya betul. Itu tinggal dikomunikasikan aja. Aku ingin mendua gitu ya. Wah, sakit hati kali. Tiga. Ya nggak gitu juga kali, Bu. Ya kan bisa. Ya tinggal dikomunikasikan. Iya Bu, Ibu kayaknya tuh pintar dalam soal percintaan Bu ya. Iya, kan karena memang saya kalau nggak mau cari profil saya di internet, memang saya coach percintaan. Beneran? Jangan-jangan Ibu dokter, jangan-jangan Ibu dokter cinta ini Bu. Enggak, saya bawainnya Hypnosoulmate. Oh, Ya, boleh tuh Bu, sekali curhat ya Bu ya. Menghipnotis pasangan ya. Saya pakai hipnotis kalau saya ininya omongan saya. Oke, tadi berkaitan dengan komunikasi ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya kasih kalian pertanyaan, kalian nanya dulu. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Yuk. Nggak ada pertanyaan? Any question? Nggak ada Bu. Nggak ada. Yang mau nanya masalah cinta juga boleh ya? Atau nanya sifat. Oke, Vita Ais. Vita Ais mau nanya apa? Kalau saya memang trainer percintaan. Kalau kamu lihat ininya ya, Hypnosoulmate. Bentar, saya mau kasih pertanyaan buat kalian. Pertanyaannya nanti saya kasih di WhatsApp grup. Ya, bentar. Manusia sekali lagi selalu punya konflik ya. Ntar lo, baru-baru ini terjadi. Nah, sudah saya layangkan pertanyaannya cukup 4 saja. Kerjakan langsung ketik di WhatsApp grup biar nanti kita kulik, kita bahas ya. Berkaitan dengan komunikasi bisnis, perilaku manusia. Ya, nomor 1 dan 2 baca teori, ya. Nomor 3 dan 4 bukan mengarang bebas, tapi menceritakan biar kita lebih tahu banyak tentang kamu. Ya. Oke, silakan boleh mulai diketik-ketik, kerjakan langsung di WhatsApp.
Bro, kirim ulang dong bro, itunya bro. Soalnya gue nggak tahu, karena gue baru masuk. Oke, baru ada Zebadia yang jawab ya. Oke, ayo mulai dikerjakan. Ayo, buka WhatsApp-nya. Ya, Zebadia baru soal doang. Saya memantau dari sini.
Oke, saya bacakan beberapa ya. Di sini ada Adrian, melankolis, reformer, abaikan. Oke. Oke, Adrian. Nggak ada yang punya masalah hidup berat ya kayaknya ya. Masih pada kecil-kecil kan, masih pada muda. Ada nggak yang masalahnya berat banget? Saya pengen tahu nih. Ini Putri Elizabeth, konflik dong, konflik apa kan nggak mungkin konflik tuh gini ya, nggak harus yang susah-susah. Contoh konflik dengan kakak kamu, dengan adik kamu, rebutan ciki misalnya ya, rebutan coklat itu boleh ya. Pokoknya yang paling terbaru tuh konflik apa? Karena kalau lagi di kelas sih, saya akan bisa buktikan bahwa ternyata manusia itu semua punya masalah ya. Saya cuma pengen buktiin nggak ada satupun. Kalau misalnya di sini kamu ada yang ngerasa lagi susah, ya, lagi susah karena keadaan. Ternyata kalau ditanya satu kelas itu semua juga sama, lagi punya masalah. Cuman mau buktiin itu aja sih. Ya, Hasbi. Hasbi juga mana nih? Belum jawab. Sylvia. Hasbi udah Bu, udah barusan tadi udah. Mana belum jawab lengkap, baru nomor 1. Enggak Bu. 2, 3, 4 belum dijawab. Enggak, tadi udah barusan kirim lagi Bu, kirim ulang. Yang pertama itu kirim Bu. Iya Bu, yang nomor 4 gak kebaca, udah kekirim, ya Allah. Di-delete aja, di-delete. Saya lagi baca punya Septi. Kurang pelanggan ya. Irma juga baru sampai nomor 3, belum selesai. Ini gimana? Vita juga belum selesai. Oke. Priska itu konfliknya salah paham, dituduh ya. Oke, Vita ada yang mau ditanyain nggak Vita? Masalahnya lumayan, Priska Junita. Ya, Priska Iya, itu Bu. difitnah. Iya Bu, saya mau cerita, mau minta pendapat juga Bu. Ya, gimana? Ceritain. Saya jadi sedih. Nggak apa-apa. Kamu dituduh bohong karena kerjaan kamu apa, Priska? Saya bekerja di Nestle Bu. Apa? Di perusahaan Nestle. Oh, yang di Nestle sebagai marketing tadi ya? Iya, pemasaran Ibu. Pemasaran. Kamu dituduhnya kenapa? Bohong. Jadi kayak gini Bu. Jadi kan saya itu kan Nestle itu kan perusahaan lumayan besar ya Bu. Ya. Bahkan dia perusahaan internasional gitu Bu. Nah, terus kebetulan tuh kalau jadi pegawai di Nestle itu harus mengikuti kayak training terus gitu Bu. Kayak kan sekarang lagi pandemi ya Bu. Jadi kita itu trainingnya hanya menonton video gitu Bu. Dia kirim linknya, terus kita nonton video. Abis itu kita dikasih sertifikat Bu bahwa kita sudah mengikuti pelatihan kerja dari Nestle tersebut dari Nestle itu Bu. Ya. Terus saya kan udah mengerjakan Bu. Saya udah ikuti pelatihan apa yang atasan saya mau. Nah, masalahnya itu Bu, saya kan nonton videonya itu kan ada 4 materi gitu ya Bu. Nah, saya nggak tahu Bu kalau kita mau dapat sertifikat dari kantor itu, kita harus nonton video itu sampai habis Bu. Nonton video itu sampai habis. Nah, kebetulan saya itu kan nontonnya itu melalui handphone ya Bu. Jadi rada nge-lag gitu Bu, rada loading gitu Bu. Nah, sementara kita nonton video itu harus gak boleh di skip Bu. Jadi bener-bener kita nonton, mau kita kemanapun, mau kita lagi makan atau apa, kita tonton aja gitu. Nanti setelah itu kita kirim umpan balik gitu Bu.
kirim respon gimana pelatihan kerjanya, gimana respon kita kayak gitu, Bu. Nah, Iya. udah kayak gitu, saya nggak tahu, Bu, kalau saya itu ternyata belum selesai nonton videonya, tapi saya udah ngasihin sertifikat. Jadi dia itu udah ngasihin sertifikat langsung, Bu, tinggal dirubah aja namanya kayak gitu, Bu. Nah, saya udah kasih ke atasan saya bilang, "Ini sertifikat pelatihan kerja saya, Bu." Kayak gitu. Nah, pas udah kayak gitu udah seminggu kemudian dicek lah, Bu. Nah, tadi saya baru dapat kabar kalau ternyata tuh data saya tuh belum selesai, tapi kenapa udah mengajukan sertifikat. Saya dibilang memanipulasi, saya dibilang menipu, kayak gitu, Bu. Sementara saya nggak tahu ternyata video yang saya tonton itu ternyata belum sampai selesai. Padahal tuh saya udah bener-bener sampai dari awal sampai akhir udah saya tonton, Bu. Tapi ternyata itu statusnya masih belum kedetek gitu, Bu. Tapi orang kantor saya tuh marahnya, kamu tuh ya, kamu tahu gak, kamu tuh jatuhnya memanipulasi, kamu kenapa belum selesai ngerjain video tapi kamu udah kasih sertifikat kayak gitu. Kamu tahu gak, sertifikat itu tuh persyaratan buat jadi pegawai tetap di Nestle kayak gitu, Bu. Nah, terus saya udah bilang, ya Bu, saya minta maaf, saya udah tahu, saya udah ngakuin kesalahan saya, Bu. Cuma dari dia bilang kayak gini, kamu mau gaji kamu saya manipulasi, kamu mau gaji kamu saya nggak keluarin, kata dia. Udah, gaji kamu nggak saya keluarin dan kamu nggak usah lanjut lagi di sini kayak gitu, Bu. Nah, terus Ya. tapi Kamu saya udah jelasin bingung. duduk perkaranya. Kalau kamu nggak tahu bahwa videonya ternyata belum selesai ketonton, kesalahan teknis, udah dijelasin. Udah, Bu, saya udah jelasin, tapi kan namanya juga atasan ya, Bu, dia nggak mau terima alasan apapun gitu ya, Bu. Nah, terus jadi tuh saya udah jelasin ini, Bu, kendalanya kayak gini, tapi dia bilangnya saya manipulasi, saya bohong kayak gitu, saya kecewa sama kamu gitu, Bu. Saya jadi bingung saya harus kayak gimana, Bu. Bahkan saya aja bingung saya gimana kerjanya kayak gitu, Bu. Jadi Oke. saya harus gimana coba ya, Bu? Saya coba jawab ya. Ini kayaknya Rifka yang mukanya sedih. Rifka, mau coba menjawab? Temen yang curhat, Ya Rifka Bu, yang sedih. saya terharu aja kalau kayak gitu Bu. Gimana? Karena Kamu mau kasih saran apa? Itu sih. Kalau kayak gitu lebih baik ngomong baik-baik, dikasih lagi penjelasan. Karena kayak emang kalau atasan kan emang lebih kolot ya Bu. Ya. Lebih keras kepala, lebih kayak mau menang sendiri. Tapi kalau kita ngomongin secara baik-baik, adem, dia akan ngertiin. Dan kita kasih buktinya juga gitu. Ini internet kita nggak ada, maksudnya kayak terjeda atau gimana gitu sih. Iya, terima kasih Rifka. Tadi berkaitan dengan teori ya. Kalau kamu nyimak, tadi memang ada teori bahwa yang namanya manajer, CEO, bos, itu memang galak, saklek, apa tadi Rifka, bahasanya Rifka? Bahwa tidak mau menerima masukan. Ya, memang seperti itu atasan. Ya, nggak di mana-mana, Priska. Jadi kalau kamu di Nestle menghadapi CEO yang kayak gitu, ya teman-teman kamu juga ngerasain kok. Termasuk saya di Unpam, ya itu juga ngerasain, ya. Jadi nggak di mana-mana. Jadi intinya satu, mental kita harus kuat. Kedua, kalau kamu memang ngerasa kamu nggak memanipulasi data, tenang dulu aja. Ya, tenang dulu. Kan Ya, nanti Bu. cek sama IT-nya. Ya kalau memang di sana masih rezeki kamu pasti keterima. Ya, kalau Bu. memang bukan, siapa tahu kamu dapat yang lebih baik. Iya, Bu. Tapi yang buat saya kepikiran itu, Bu, dia tuh gak ada kayak buat coba dengerin di sisi saya gitu, Bu. Gak ada coba buat apa namanya, keringanan gitu, Bu. Masa saya udah kerja, masa dia nggak mau keluarin gaji saya, terus saya dibilang gak diperpanjang kontraknya. Saya kan juga
maksud saya gini lah, ya udah saya nggak diperpanjang nggak apa-apa, kerjaan masih banyak kayak gitu. Tapi coba lo toleransinya seperti kayak gaji saya, emang itu udah bener kalau saya tuh manipulasi, saya kan nggak tahu, saya hanya ngikuti perintah. Kalau udah mengikuti video itu, video training itu Bu, video pelatihan, langsung kirim sertifikat. Saya nggak tahu kalau video itu tuh belum selesai kayak gitu Oke. Bu. Coba kalau kita ambil dari sudut yang udah jadi bos di kelas, Hasbi gimana? Nih, Hasbi yang jadi bos. Mungkin ceritanya adalah kamu ada training ya. Kan bukan bos itu tadi sekali lagi berdasarkan fakta ya Priska. Saya nggak ngebelain bosnya. Tapi bos itu selalu ngelihatnya fakta. Faktanya kamu memang tadi nggak selesai. Ya, Iya, Bu. sementara bos taunya fakta. Itu dulu. Maksudnya kamu terima dulu teorinya. Iya, Ya, Bu. memang bos itu kayak gitu. Biar kamu calming down. Ya, jadi bukan kamu dijahatin. Memang bos itu gitu. Nah, Hasbi gimana? Saran buat Priska. Kalau menurut Hasbi Bu ya, yang namanya apa sih, yang namanya bos atau entah itu bosnya siapapun gitu, pasti dia itu merasa apa sih, kayak emang harus kayak gitu Bu. Kenapa? Karena mungkin itu buat disiplin buat karyawannya gitu kan, kayak gitu, mungkin biar nggak terulang lagi gitu Bu. Kalau masukan Hasbi buat siapa sih, Mbak Priska ya, Mbak Priska, yang penting sabar aja. Yang namanya pekerjaan kan pasti ada rintangannya masing-masing gitu Bu. Maksudnya setiap pekerjaan pasti kayak gitu Bu. Pasti ada rintangannya Makasih masing-masing. Hasbi. Ya Bu, makasih sarannya. Ya, semua kerjaan itu akan ada rintangannya. Anggaplah kalau memang ini belum jadi kerjaan utama kamu, ini adalah pengalaman kerja kamu kan. Kamu masih muda. Ya. Kalaupun belum jadi kerjaan utama, anggap ini sebagai pengalaman. Ya. Iya, Bu. Bukan perusahaan yang jelek mungkin ya tapi kamu harus paham bos itu memang kayak gitu. Terbukti kan teorinya benar dan sedang dihadapi Priska. Ya, Priska sabar aja, ya sabar aja. Kalau memang kamu intinya kan gini ya, kalau sedang dizolimi itu kadangnya doa tuh terkabul. Nah, kamu banyak-banyak berdoa aja, doa yang baik. Ya, iya Bu. doa apapun yang baik. Semakin kamu dizolimi nanti mungkin terkabulnya nggak dalam waktu cepat. Bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang, atau mungkin suatu hari. Ya, kamu di saat ini justru waktunya kamu berdoa. Ya, karena katanya konon apapun yang diminta orang yang sedang dizolimi terkabul. Doa yang baik-baik aja. Ya, kalau memang itu rezeki kamu akan melaju di sana. Kalau bukan, saya yakin dan teman-teman di sini pasti yakin kamu akan dapat yang lebih baik lagi. Iya Bu, amin. Makasih ya Bu. Priska ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Waktu kita sudah habis. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Kalau ada pertanyaan boleh wapri saya ya tentang kuliah, tentang kampus. Saya minta waktu bentar Bu, 5 menit. Minta tolong ke teman-teman yang ikut Vicon buat nulis namanya di ini sini, di teksnya. Pesan dalam panggilan, silakan ketik nama masing-masing ya. Ya, boleh WA juga deh ke Zebadia tuh. Ada 36 orang. 35. Oh, ini. Ya. Ya, boleh ketik di sini. Terima kasih ya Zeba. Yang sudah boleh live Vicon ini, Viconnya masih saya gantung untuk durasi. Ya, silakan live yang sudah absen. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Zeba, kalau misal temennya tadi sempat join, nggak apa-apa, di absen aja. Asal dia kasih screenshot. Kalau dia yang penting dia join, ya. Tapi kalau dia nggak join sama sekali hari ini, dianggap tidak hadir. Iya Bu. Ya, makasih Zeba. Sama-sama.